Halo Sobat ATR PPN, kembali lagi bersama saya, Glendis Asri Aprianti Sangaji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu strategi yang biasanya kita temui dan alami, yaitu korupsi waktu. Mari kita simak penjelasannya. Kedisiplinan dalam bekerja adalah hal utama yang diperlukan oleh semua aparatur sipil negara. Hal ini akan mencerminkan kinerja dari setiap pegawai dalam melakukan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat. Namun, permasalahan yang sering terjadi saat ini tidak sedikit kepedulian aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas birokrasi masih rendah, sehingga mempengaruhi daya saing Indonesia dengan negara lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran ASN untuk menjalankan profesinya dengan berlandaskan pada: yang pertama, nilai dasar; yang kedua, kode etik dan kode perilaku; ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan yang kelima, profesionalitas jabatan. Implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan kompetensi ASN yang senantiasa untuk mendukung reformasi birokrasi kelas dunia. Maka dari itu, calon aparatur sipil negara perlu dibekali untuk menyiapkan diri dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, diperlukan sikap menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu yang menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan, sehingga berdampak pada kinerja birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Isu-isu strategis yang sering kali terjadi di lingkungan kerja dan birokrasi diantaranya adalah sikap korupsi waktu, yakni sikap tidak menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Wujud nyata dari sikap korupsi waktu yang sering terjadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak hadir tepat waktu di kantor sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua, sering keluar pada jam kantor untuk mengurusi kepentingan pribadi. Yang ketiga, menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan segera. Yang keempat, menggunakan waktu bekerja untuk bersantai. Dan yang kelima, tidak bertanggung jawab atas beban tugas yang melimpahkan kepada orang lain. Dampak dari isu tersebut akan menimbulkan waktu kerja di kantor menjadi berkurang. Akibatnya, pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan menjadi tidak diselesaikan dengan maksimal, sehingga batas waktu yang diberikan akan melebihi dari yang ditentukan. Hal tersebut menjadikan kinerja pegawai menjadi rendah. Secara sederhana, untuk menyikapi isu ini dilakukan teknik analisis metode fishbone diagram, di mana pendekatan ini berupaya untuk dapat memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait yang menjadi penyebab isu tersebut. Dalam menyikapi isu korupsi waktu yang kerap terjadi, maka alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuh kembangkan aksi bela negara dalam diri tiap pribadi. Guna terciptanya sistem birokrasi yang unggul dan profesional, maka nilai-nilai dasar bela negara harus siap dan siaga ditunjukkan oleh calon aparatur sipil negara seperti sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jika nilai-nilai dasar bela negara diterapkan dan disandingkan dengan nilai-nilai dasar sebagai ASN, maka fungsi ASN seperti pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sebagai calon aparatur sipil negara dengan semangat juang yang milenial dan kreatif, haruslah mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pelayanan publik yang profesional, transparan, dan terpercaya. Sobat ATR PPN, sekian penjelasan kali ini mengenai korupsi waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.